Ini lagu sejam sih ya aku buatnya. Sejam Sejam. doang. Ya, Bang Andrew ini juga merupakan komposer sekaligus songwriter dari single terbaru Semi Simorangkir Daripada Menyiksa Iya. Diri. Niat nulis lagu tuh adanya kapan sampai dengan lagu pertama yang ditulis tuh kapan sih? Aku tuh pertama kali bikin lagu ya itu dari SMP sih, sejak SMP. Dari SMP. SMP udah. SMP udah bikin lagu. Udah. Ada lagu pertama atau Hmm, iya sih, tapi aku udah lupa ya. Maksudnya udah lupa? lagunya kan udah SMP, waktu SMP dulu itu udah lupa. Tapi awalnya apa ya, maksudnya keinginan terus bikin lagu itu dari SMP sih. Jadi Sejak kan SMP. kalau misalnya anak-anak usia SMP pada umumnya kayak ya udah sih nongkrong bareng temen-temen, banyak banget kegiatan-kegiatan anak-anak yang sebenarnya juga bisa dibilang menyenangkan banget, tapi Bang Andrew sendiri memilih untuk nulis lagu. Karena emang aku tuh dari apa ya, dari SD juga tuh sih udah suka musik. Sekarang ini tuh kira-kira brainstorming untuk nulis lagu versi Bang Andrew sendiri gimana? Kalau aku sih kebanyakan sih dari apa ya, cerita pada umumnya sih. Eh, kayak teman-teman gitu kan, kisahnya Oke. teman-teman gitu, kayak pribadi juga ada sih, gitu sih. Pastinya. Terus ketika pengen ngelanjutin project yang sama atau mungkin karya yang sama, kesinambungannya tuh kayak gimana sih Bang Hendro? Apakah harus mencari sesuatu yang sama juga dalam hal ini kayak inspirasi menulis lagu itu? Hmm, Gimana ya? Aku sih kalau nulis lagu tergantung ini sih, apa ya? Maksudnya eh, mood ya, Tergantung mood. mood. Iya, Oke. gitu sih. Waktu yang menurut Bang Hendro tuh cocok untuk dapetin Oh inspirasi atau gitu. mungkin Kalau inspirasi dalam oke. menulis lagu lah ya. Itu kira-kira kapan? Waktu itu ya, kalau aku sih malam hari yang pasti Oh, ya. setiap malam. Iya. Oke, di sepertiga malam ini. Ya, 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 ya. Ya, yang maksudnya udah sepi, udah gitu sih. Itu Di juga jam-jam menentukan gitu. ya. Itu Iya, jadi faktor untuk tetap fokus, iya, bisa bener. melanjutkan karya atau bahkan justru bisa nyelesain satu lagu dalam semalam. Ya kalau moodnya lagi bagus pasti sejam juga udah jadi. Ini kira-kira perbedaan apa aja yang Bang Andrew rasain di kala menulis lagu? Yang pasti perbedaannya besar banget sih. Maksudnya gitu ya. Perbedaan dari apa sih? Dari cara apa, buat notasinya juga, dari cara Oke. nulis liriknya juga itu ada perubahan lah. Sama siapa aja nih? Udah bareng sama siapa aja dalam hal bikin lagu atau mungkin ngasih sebuah karyanya Bang Andrew nih? Kerjasama ya. Iya, iya, iya. Itu sama Gio juga sih. Oh, Gio sama Gio, Idol, Gio Idol. Gio Oke. Idol. Terus ada sama Kakak Giftel, terus sama Marcel juga yang dari Manado. Oke, Gitu oke, sih. oke. Yang paling berkesan menurut Bang Andrew Kalau sendiri yang paling berkesan ya yang sekarang ini ya. yang sekarang Semi ini. Simarangkir Saya misi pasti. Murangkir Iya. Pada daripada menyiksa menyiksa diri diri. ya. Kira-kira gimana cerita boleh ada si lagu daripada menyiksa diri ini? Mulai dari prosesnya sampai kayak kolaborasi antara penulis lagu sama penyanyi ini tuh bisa match. Eh, Lagu ini tuh dimulai tulis dari kapan? Lagunya sih awalnya tahun lalu ya itu. Lagunya tahun lalu. Tahun lalu udah ketulis. Terus waktu itu aku kirim lah ke Pro M, Ke label ke label musiknya, Oke. ke Pro M. Ada beberapa lagu juga sih, bukan cuman menyiksa Oke, diri juga oke. kan, ada beberapa lagu juga. Nah kebetulan yang dipilih yang menyiksa diri waktu itu sih. Tapi Dipilih. pada saat itu ketika ngirim ke Pro M yang mana sebelum dikirim ini Bang Andrew udah tahu kalau misalnya itu label musiknya ada Semi Simorangkir. Iya, iya tahu. Oke, tahu. Kebetulan aku juga kan dikontrak di situ juga. Oke, oke. Jadi punya kerja sama. Iya, Udah tahu lah ya kerjasama. Iya. artis-artis yang ada di sana. Terus jadi salah satu hal yang gimana sih perasaannya kalau misalnya pas Bang Andrew tahu kalau ternyata lagu ini setelah dipilih bakalan dibawain sama seorang Semi Wah Simorangkir. senang banget pastinya ya.
Seneng, kaget nggak? Kaget banget waktu itu. Kaget banget, senang banget. Wah, secara kan Semi adalah idola aku juga kan, penyanyi idola aku Raja juga. galau Indonesia Iya, juga. wah. Kayak semua lagu-lagu Semi Simorangkir tuh nggak galau gitu. Nggak galau kalau nggak dibawain sama Iya, Semi Simorangkir. benar. Emang bikin galau banget suaranya dia. Tapi ketika lagu tersebut dipilih sama Pro-M, itu pas kapan itu Bang Hendro? Dari tahun lalu? Tahun lalu, ya tahun lalu. Oke. Tapi waktu itu kan aku belum dikasih tahu kan kalau menyanyinya si Semi. Si Semi Iya, Simorangkir. jadi waktu itu cuman udah lagi nih kita ambil ya gitu. Tapi belum dikasih tahu. Nanti pas udah mau dirilis, dekat-dekat mau dirilis baru dikasih tahu gitu. Deket-deket mau Mau dirilis? dirilis, iya. Dirilisnya kan bulan lalu? Iya. Makanya baru Tahun dikasih ini tahu. dong? Iya, Dikasih baru dikasih tahunya. tahunya. Ini kisah yang menggambarkan kisah siapa lewat lagu Daripada Menyiksa Diri ini? Kebetulan ini kisah pribadi sih. Waduh. jujur ini kisah pribadi. Gitu sih. tapi sekarang udah nggak tersiksa lagi kan? Ya udah nggak. karena udah pergi kan. Fasenya udah lewat. Iya, Oke, iya benar. Oke. Jadi buat yang kepo-kepo soal single ini, kira-kira kegalauan siapa yang diungkapkan, yaitu sesuai dengan jawaban dari Bang Hendro, sesuai dengan kisah pribadi teman Pro 2. Tapi untuk lagu ini sendiri nih Bang Hendro, kira-kira untuk penulisannya berapa lama? Kan dikirimnya di tahun lalu. Iya, penulisannya Tahun lalu udah rampung. Oke, jadi proses penulisannya memakan waktu berapa lama? karena ini waktu itu moodnya lagi bagus ya. Oke. Ini lagu sejam sih ya aku buatnya. Sejam Doang. Aku jadi makin penasaran nih Bang Hendro. Sejam itu tuh kayak udah ada liriknya, udah ada Notasinya. notasinya, Iya sih, udah ada judulnya. Udah ada semua. Iya. Gitu sih. Ini memang keren banget sih. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang harus kayaknya ini bakalan bagus kalau dibikin kayak gini nih. Untuk beberapa studio rekaman yang ada di Kota Manado. Gimana ya? Enggak sih sebenarnya kalau aku sih udah bagus kok. Emang udah bagus. Udah Jadi bagus. sebenarnya dari Kota Manado sendiri justru sebenarnya udah bisa kayak bikin karya-karya yang populer dan sekeren Iya. artis-artis ibu kota ya. Cuman mungkin ya itu semangat berkaryanya aja sih, mungkin harus ditingkatkan lagi gitu sih. Semangat Berkarya buat musisi-musisi. sama kerjasamanya juga gitu ya, antara musisi, antara penyanyi, penulis lagu, produser. Iya benar. Oke. Kan itu kan sejalan pasti akan ketemu pasti. Yang penting berkarya aja terus begitu kan. Oke. Jadi kalau menurut Bang Hendro sendiri kan so far untuk produksi musik yang di Kota Manado sebenarnya udah memadai, udah proper. Tapi kira-kira dari step by stepnya sendiri untuk produksi sebuah lagu tuh gimana sih Bang Hendro? Mulai dari penulisannya sampai di proses rekamannya tuh kayak apa aja yang harus disiapin setelah let's say sebuah karya udah rampung nih. Yang pasti materi lagu ya, lagu, terus masuk ke produksi ya aransemennya juga. Oke. Terus apa ya? Ini penyanyinya juga sih, juga harus ya yang pas lah sama itu sih. Oke. Yang paling pasti beberapa hal tersebut emang harus pertimbangkan matang-matang dan juga dipikirkan baik-baik untuk melahirkan sebuah karya yang tentunya justru buat sebagian besar orang taunya kayak ya udah instan, nulis lagu, rekaman, kelar. Iya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.